Sobat Interest, salah satu tugas KPPN selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan dalam mendukung perekonomian di daerah yaitu melakukan monitoring dan evaluasi atas pembiayaan ultramikro di wilayah kerjanya. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui pengecekan kesesuaian data nasabah antara lembaga penyalur dengan Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP, survei keekonomian nasabah maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Pembiayaan ultramikro atau sering disebut UMI adalah program fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah atau PIP kepada usaha ultramikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ultramikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Nah, Sobat Interest, sebagai gambaran awal dari topik kali ini, mari kita saksikan video sebagai berikut. Pembiayaan ultramikro yang disalurkan oleh penyalur PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekar, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera. Tahapan pertama dalam penyaluran pembiayaan UMI adalah proses sosialisasi tingkat kelompok. Untuk syarat pembiayaan UMI diantaranya adalah 1. Perempuan usia 18 sampai 58 tahun dari keluarga prasejahtera. 2. Menikah atau lajang yang menjadi tulang punggung keluarga. 3. Memiliki usaha atau baru dalam proses memulai usaha. 4. Warga setempat yang memiliki KTP dan kartu keluarga. Sedangkan jaminannya adalah kehadiran dari peserta pembiayaan UMI itu sendiri. Tahapan kedua adalah proses uji kelayakan oleh account officer berupa konfirmasi kartu tanda penduduk, kartu keluarga calon peserta pembiayaan UMI, data pribadi, dan kartu tanda penduduk suami serta persetujuan suami, yang dilanjutkan dengan wawancara mengenai usaha calon debitur dan tujuan mengikuti pembiayaan UMI. Tahapan ketiga adalah proses verifikasi oleh kepala cabang berupa konfirmasi kartu tanda penduduk, kartu keluarga calon peserta pembiayaan UMI, data pribadi dan kartu tanda penduduk suami serta persetujuan suami, yang dilanjutkan dengan wawancara mengenai usaha calon debitur dan tujuan mengikuti pembiayaan UMI. Tahapan keempat adalah proses persiapan pembiayaan bagi calon debitur yang telah lolos uji kelayakan yang dilaksanakan selama 5 hari. Prosedur pada tahap ini terdiri dari perkenalan atau gambaran sekilas dari pembiayaan UMI, doa bersama, pembentukan kelompok, pengumpulan dan penghitungan uang solidaritas, persiapan pembiayaan dan absensi, serta diakhiri dengan doa penutup. Tahapan kelima adalah proses pencairan, di mana pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa doa bersama, janji nasabah, janji account officer (AO), absensi kehadiran dengan menunjukkan uang jaga-jaga, dilanjutkan dengan proses pencairan. Tahapan keenam atau yang terakhir dari proses pembiayaan UMI adalah proses pertemuan kelompok mingguan yang dilakukan 2 minggu setelah pencairan. Dalam pertemuan kelompok ini, kegiatan yang rutin dilakukan adalah penagihan uang angsuran dan titipan, pengumpulan uang solidaritas, informasi terhadap nasabah atau manfaat yang diterima nasabah melalui pembiayaan UMI, dan pertemuan akhir dengan doa dan janji bersama nasabah serta janji account officer. Halo Sobat Interest, kembali lagi bersama kami dalam Popeye, podcast KPPN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan topik terkait dengan pembiayaan ultramikro atau biasa disingkat dengan UMI. Dan kami di sini telah menghadirkan narasumber yang kompeten untuk menjelaskan semua terkait dengan pembiayaan UMI. Baik, kepada narasumber, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Reni, Rita, Mbak. Mbak Rita ya. Mohon maaf ya Mbak. Saya ingatannya Mbak Reni, soalnya ada karyawan kita namanya Reni. Oh, iya, sama-sama. Oke. Makasih Mbak Rita. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Di sini saya di PNM menjabat jadi manajer regional Mekar ya, di Region Banjarmasin, membawahi Kalsel sama Kaltek.
Oke, mungkin perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya selaku Kepala Area Mekar Bisnis Area Palangkaraya. Kebetulan membawahi 6 unit dari Palangka, Kasongan, dan Sampit. Baik, Gitu. berarti. Terima kasih, Mbak. Oke, siap. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya, Mbak. Oke, yang pertama, bisa mohon diceritakan kepada pemirsa dari A sampai Z, apa sih pembiayaan ultramikro itu dan apa bedanya dengan KUR atau kredit usaha rakyat? Biar teman-teman semuanya tahu. Silakan, Oke, Mbak. untuk secara umumnya ya Mbak ya, kalau untuk PNM ini dengan KUR itu berbeda ya Mbak. Mm-mm. KUR itu kan itu ada subsidi dari pemerintah ya untuk apa namanya? Jadi itu kalau bahasa konvensionalnya itu bunganya gitu. Oh, iya. Atau kalau kita bahasa syariahnya marginnya itu ada diskon Mm-mm. marginnya gitu dan dari pemerintah. Sedangkan PNM ini kita tidak ada diskon margin segala macam ya. Tapi kalau yang untuk diskon margin pernah kita adakan, cuman tertentu saja Mbak, waktu kemarin pas corona. Tapi kalau yang enggak ada Mbak. Bedanya kita sama KUR itu kan bisa perorangan Mm-mm. dan ada jaminan. Oh, Oke, jaminannya itu entah BPKB sepeda motor dan rumah dan segala macam ya Mbak. Kalau untuk PNM khususnya Mekar ya, kalau kita PNM sebenarnya ada dua, ada Ulam sama Mekar. Kalau Mekar ini kita nggak ada jaminan, cuman kita di sini berkelompok oh. gitu, bukan kelompok usaha atau kelompok apa namanya itu kayak komunitas, bukan. Jadi kita memang kelompok ibu-ibu yang mungkin ya dalam satu RT ngumpul gitu hitungannya, seperti model arisan tapi dengan usaha yang berbeda-beda begitu. Jadi satu kelompok itu ada yang usahanya jasa, ada usahanya dagang, ada juga yang pengadaan. Jadi macam-macam, jadi nggak cuma hanya satu komunitas usaha saja di satu kelompok itu begitu. Terus kita nggak ada jaminan. Nah jadi sebenarnya kan setiap pembiayaan itu pasti ada jaminan ya Mas ya. Harusnya ya, Mbak. Iya, nah kita kalau di kita jaminannya hanya kehadiran nasabahnya saja. Karena jadi tatap muka kita pada saat angsuran, kita ada angsuran ada 2 minggu sekali dan seminggu sekali. Tapi untuk pertama kali launching kita di seminggu sekali pertamanya. Nah terus berkembang, plafon di atas 5 juta itu bisa ada pilihan mau pembayarannya yang seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu. Nah kalau di Mekar kan tadi saya ada singgung untuk margin ya. Kalau di Mekar itu kalau makin besar pembiayaan di kita, makin kecil, makin turun untuk margin per tahunnya. Oh, begitu. gitu. Jadi kalau yang lain kan makin tinggi plafonnya, marginnya Makin tetap tinggi juga. ya. Iya. Kalau kita makin tinggi plafonnya, makin turun kecil lagi marginnya. Betul. Nah, karena kan memang seperti tujuan itu. kita kan Mekar itu kepanjangan dari membina ekonomi keluarga sejahtera. Oh iya, membina Betul. ekonomi keluarga sejahtera. Iya, tapi di sini nasabahnya kita mayoritas adalah perempuan. Kalau KUR kan tidak bergantung sama gender, mau perempuan, mau laki-laki itu boleh. Kalau kita untuk Mekar hanya perempuan saja. Betul. Mayoritasnya perempuan ya. Betul, bukan perempuanan. Karena soalnya kemarin tuh pernah juga ada ibu-ibu tuh ngajakin, nah saya kira tuh perempuan, ternyata bukan, perempuanan gitu. Iya, kita baru tahu aja pas minjem KTP-nya kok namanya berbeda dan gendernya di KTP itu kok bukan perempuan begitu. Jadi baru diakuin, iya Mbak ini, tapi dia modelnya perempuan aja, nggak bisa, harus perempuan tulen. Oh gitu, siap Mbak. Iya, kan macam-macam ya zaman sekarang itu, jadi macam ya karena bahasa sekarang itu namanya buhoti gitu. Tetap ada aja juga yang mau mengajukan di kita. Lucu-lucu aja gitu. Oke. Sedangkan Mbak Rabi ada Mungkin tambahan? singkatnya ya Mbak, untuk Umi itu nasabah yang memang belum ada usaha sama sekali. Nah, jadi kita kan Umi nih. Jadi nasabah-nasabah PNM Mekar ini memang dikhususkan dari yang belum punya usaha sama sekali. Kalau KUR kan mungkin harus ada ini ya, NIB. Oh iya. Nah, kalau di PNM Mekar atau Umi-nya, kami itu malah mencari nasabah yang belum ada usaha. Oh, biar buat modal usahanya. Betul, gitu. Nah, nanti kalau nasabah itu sudah naik kelas, baru pindah ke KUR. Oh, jadi oke, paham. Berarti bisa dibilang Umi itu malah lebih mudah ya Mbak daripada KUR untuk pengajuannya gitu. Betul, soalnya kan tidak ada nggak ada jaminan. Ya, benar kata Mbak Ipe tadi, nggak ada agunan, terus juga malah kita utamakan dan prioritaskan yang nasabah belum punya usaha sama sekali. Oh, oke.
Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan pembiayaan ultramikro, bisa dijelaskan bagaimana prosedurnya Mbak dan syaratnya apa aja sih? Dan juga fasilitas atau manfaatnya yang bisa dirasakan nasabah itu apa saja? Oke, untuk prosedur kita memang semuanya dilaksanakan di lapangan ya Mbak. Nah, jadi petugas-petugas kami yang memang datang ke nasabah atau calon nasabah. Jadi memang semuanya kita lakukan mulai dari awal, mulai dari nol, datang ke rumah nasabah, survei sampai nanti pencairan dan juga penagihan di lapang. Nah, untuk syarat itu yang pertama harus perempuan. Oke, harus perempuan. Jadi nasabah kita itu memang perempuan semua. Tulen, Tulen. Terus untuk persyaratan itu dari 18 tahun minimal sampai 18 tahun. maksimal 63 tahun. Gitu. Oke. Terus juga wajib berkelompok, Mbak. Iya. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Ipe, kita itu memang bentuk penyaluran pembiayaannya berkelompok. Tapi untuk pembiayaannya masing-masing. Pengajuan awal itu kita minimal dari 2 juta. Minimal 2 juta. Maksimalnya di 15 juta. Dan itu per minggu. Jadi memang petugas setiap minggu datang ke pertemuan kelompoknya atau PKM biasanya kami sebut. Gitu. Untuk kelompoknya ada berapa minimal gitu Mbak syaratnya? Minimal kita 10 orang, minimal 10 orang. maksimalnya 30 orang Mbak. Maksimal 30 orang dalam Tidak boleh lebih dari 30. Jadi maksimal hanya 30. Dan juga KTP ya Mbak, yang jelas KTP itu syarat utamanya juga KTP asli, kartu keluarga. Nah, itu bukan buat diambil ya, tapi untuk identitas aja saat kita melakukan survei ke rumah nasabah untuk difoto gitu, bukan diambil. Iya, oke. Jadi nanti kita punya aplikasi sendiri Mbak, namanya itu biasanya kita bilangnya McD. Nah itu nanti difoto di aplikasi itu untuk mencek nanti NIK nasabahnya dicek sesuai dengan kependudukan dukcapilnya gitu hitungannya. Nanti kalau kita foto NIK-nya akan masuk ke inputan itu, otomatis nama ibunya akan tertera gitu. Tapi kecuali kalau NIK nasabahnya itu bermasalah, nah itu biasanya kita arahkan untuk perbaiki dulu Bu ke dukcapilnya gitu, karena kita kan tidak ada akses untuk perbaikan dukcapil gitu kan. Nah selain itu juga kan kita itu sebenarnya yang kita kasihkan pembiayaan ini Mbak nggak cuma hanya yang belum punya usaha. Sebenarnya ada 3 Pak kategori. Yang pertama belum sama sekali, belum pernah usaha, belum pernah gitu, pengen coba gitu usaha, jadi pengusaha lah hitungannya kan. Terus yang kedua itu sudah punya usaha kayak macam KUR gitu kan, punya usaha tapi kita tidak mensyaratkan ibunya punya surat keterangan usaha atau SKU gitu ya. Karena kan SKU itu kan kalau di KUR kan itu kertas apa namanya tuh, kertas hebatnya lah, kertas saktinya Mbak, kertas saktinya gitu kan, asalnya dari itu berapapun pasti dikasih gitu kan ya, kalimatnya sih dengan saya. Terus yang ketiga ibunya tuh pernah usaha bangkrut, nah terus kan perlu modal, boleh gitu di kita. Jadi ada 3 yang kategori yang bisa kita biayain, tapi yang kita prioritasin sih ternyata prioritas pertama sih hitungannya yang belum punya usaha yang atau belum yang sama sekali ya Mbak, usahanya tutup bangkrut. Nah biar bisa tumbuh lagi, karena kan biasanya kalau udah bangkrut itu jaminan tidak ada lagi nih. Nah jadi dari kita kan nggak ada jaminan begitu. Gitu. Tapi kita juga untuk kelompokan tidak hanya terlepas dari hitungannya yang kelompokan yang biasa aja ya, kayak model arisan, tapi kalau misalnya ibunya ada yang kayak komunitas atau apa, itu kita tetap terima juga. Yang penting berkelompok tadi minimal 10, maksimal 30 begitu. Karena kita kan datang ke nasabah itu langsung ke tempat kumpulan. Jadi kita akan kesepakatin di salah satu rumah. Misalnya nih ada 10 orang. Nah, nanti mau di rumah ibu siapa? Entah ibu ketua kelompok, ibu ketua sub, atau anggota yang lain. Tapi kita sepakati satu tempat itu sampai selesai nanti. Sampai lunas semua gitu ya. Kalau misalnya nggak lunak, misalnya mau lanjut lagi Mbak, tetap di situ juga. Kecuali ada kesepakatan baru, kita pindah. Nah, jadi kita pakai sistemnya musyawarah mufakat, dikelompokan. Kalau memang mau pindah ya pindah, kalau nggak mau ya kita tetap di situ saja. Tapi kita nggak ngasih fee untuk pemakaian rumahnya gitu. Karena kan kadang mikir, Mbak kita nggak dapat apa-apa, nggak ada gitu. Karena dapatnya kan ibunya nanti kan kalau misalnya untuk kelompokan itu kita ada reward juga untuk nasabah. Jadi untuk nasabah-nasabah kita yang
kita sebenarnya untuk nasabah itu ada beberapa aturan. Oke. Yang pertama kan untuk pembayaran kita disarankan tidak boleh nitip kecuali ada izin yang diperbolehkan gitu. Oh. Yang kedua itu kan pembayarannya lancar, tidak pernah macet atau hitungannya kita kan ada janjian waktu kayak arisan misalnya jam 1 atau jam 8, jam 9 PKM-nya atau pertemuan kelompok mingguannya itu tuh di jam 8. Jadi Sudah kita ada angsurannya jam jadwal. 8 gitu lah. Jadi harus satu tepat waktu. petugas itu tuh megang 5, 6 sampai 8 kelompokan sehari. Jadi kan harus ada jamnya. Jadi nggak bisa telat satu kelompokan telat, yang lainnya akan telat. Oh iya. Kayak gitu. Makanya itu yang pertama itu harus disiplin tepat waktu gitu. Jadi disiplin itu sudah di Mekar itu tuh sudah sesuai apa itu kayak ruhnya lah, hitungannya harus disiplin mau nggak mau gitu. Kayak macam meeting harus setengah 8 ya setengah 8 kita akan mulai gitu. Jam 8 harus sudah keluar, ya jangan keluar gitu. Harus tanggung jawab dengan waktu Waktunya ya, Mbak. betul. Kayak macam hari ini janjian jam sekian, ya saya sebelum jamnya udah datang. Gitu karena memang udah terbiasa dari biasa kita telat waktu bekerja ya, Mbak. gitu hitungannya. Karena kan kalau tidak dibiasakan dari awal ya sampai sekarang nggak bakalan biasa-biasa gitu loh. Kalau memang terbiasanya udah dibilang jam 9 ternyata lelet sampai jam 10, nah itu udah kebiasaan, bukan enggak saya bisa kok tepat waktu, nggak bisa karena itu hal biasa manusia gitu. Jadi syaratnya sih gitu. Terus juga kita di sini nggak ada yang sistemnya harus nasabah harus input di handphone untuk memperoleh pembiayaan kita, nggak. Jadi tetap nanti kalau sudah di RT atau kelurahan tersebut ada kelompokan, ibunya tinggal datang aja di kelompokan, nanti petugas kita yang akan datang ke rumahnya langsung untuk survei atau kita bilangnya uji kelayakan dulu. Uji kelayakan dulu. Gitu. Nanti sudah lolos di uji kelayakannya, nah baru nanti diverifikasi oleh ketua kepala unitnya, kita bilangnya kepala unit Mekar. Nanti setelah diverifikasi baru nanti kalau untuk nasabah baru itu ada pelatihannya dulu. Kalau punya bahasa di Jawa dulu ya, di Jawa, sekolah. Sekolah. Karena kan kita baju putih itu ya kan. Apalagi pas kita baju putih ya kan, bawa tas hitam ya kan, anak-anak kecil tuh mama ibu guru dokter datang. Jadi kita jabatannya udah guru dokter. Jadi datang gitu nangis gitu. Ya padahal kan kita cuma datangin emaknya aja, bukan anaknya. Gitu. Nah jadi itu pas sudah pelatihan, kita pelatihan 3 hari, nanti persetujuannya sama kepala unitnya lagi, baru di berikutnya itu ada pencairannya di tempat kumpulan, di tempat yang sudah disepakati dari awal gitu, tidak berubah-ubah, tidak di rumah pribadi, tidak, tapi tetap di tempat kumpulan. Nanti pembayarannya juga di tempat kumpulan lagi begitu. Berarti semacam base campnya ya Mbak di situ. Betul. Nah terus juga untuk pembiayaan kita plafon tuh tergantung. Kalau untuk nasabah baru mulai usaha dan baru gabung di PNM itu dari 2-3 juta. Maksimalnya di 3 juta. Maksimal di 3 juta. Ya, untuk baru. Nanti untuk siklus ya baru banget, baru daftar. Tapi kalau sudah siklus lanjutan itu bisa naik plafonnya, bisa kenaikannya dari minimal 500.000 sampai 1 juta. Nah, itu maksimal plafonnya bisa sampai tadi yang disampaikan Mbak Rabi sebesar 15 juta. Sampai dengan maksimalnya tadi ya. Iya, kalau udah lebih dari 15 juta pengen kita ada kakak kita namanya tadi Ulam. Nah, tapi kalau nggak ke Ulam, kita ke BRI tadi atau KUR tadi ya. Karena kan kita saat ini kan apa sih holding ya, 3 holding, BRI, Pegadaian dan PNM begitu. Jadi kita sebenarnya tujuan kita untuk rekrut nasabah itu tuh untuk melepas ibu-ibu ini nih nggak cuma hanya nunggu suami ya, bisa mandiri, terus juga ibu-ibu nasabah ini juga bisa naik kelas gitu. Naik kelasnya itu adalah dari usahanya yang biasa aja jadi dari luar biasa. Sekarang nasabah-nasabah PNM Mekar dari Sabang sampai Merauke itu sudah berapa nasabah yang kita udah pasarkan sampai ke luar negeri, bahkan pameran pun ke Hongkong pun kita ada dari nasabah yang kita bawa ke Hongkong, ke Cina untuk pameran ke sana. Itu bahkan kita ajakin kolaborasi nasabah kita yang di mana tuh di Pulau Jawa itu, kolaborasi di ibunya itu usahanya bikin apa namanya tuh dari kain jeans bekas. Jadi sisa-sisa kain jeans bekas itu diolah ibunya, dan itu berkolaborasi sama desainer.
gitu. Terus ada juga batik yang berkolaborasi juga dengan salah satu desainer juga. Macam-macam ya Mbak usahanya ya? Iya, jadi dari yang bahkan ada nasabah kita yang dari mengolah dari sampah pun ada. Kita di Jawa Tengah itu kita barengin dengan ya tadi ada bank sampah dari PNM juga gitu. Ini nasabah kita tuh bermacam-macam Iya, bentuk. Mbak. Oh, baik. Seperti itu ya tadi prosedurnya, syaratnya, dan seluk-beluknya. Oke. Untuk selanjutnya bisa diceritakan Mbak bagaimana sih perkembangan Mekar di Palangkaraya ini dan sejak kapan PNM di Palangkaraya ini beroperasi? Jadi kapan beroperasinya, bagaimana perkembangannya? Oke, mungkin di Palangka ini mulai ada PNM Mekar itu dari 2019 ya, Oh, Mbak. 2019. Titik awal Palangka ini kan ada di Selat Kapuas, Pulang Pisau, dan di sini di kota Palangkaraya. Di kotanya. 3 itu 2019 baru dibuka. Baru berkembang di Kapuas Murung, dekat Kapuas Kota juga itu. Iya. Terus juga baru berkembang lagi ke Jekan Raya, Kecamatan Jekan Raya yang ada di kota Palangkaraya juga. Terus lagi di Kasongan itu ada 2 titik. Kasongan 2 titik, Sampit 2 titik, lalu melebar ke area Palangkaraya 2, itu Tewe, Buntok, Barito. Lalu juga ada sekarang Palangkaraya 3, itu daerah Pangkalambun. Ada 5 unit di sana. Kalau sekarang total di Kalteng itu ada 13 unit Mekar, Mbak. Gitu. Jadi sudah cukup banyak berkembang ya Mbak dari Iya, 2019. 3 area, 13 unit Mekar yang sudah ada di Kalteng ini. Oke, baik. Kalau secara nasabahnya ya Pak ya, kita 8 ribuan. Se-Kalteng ini Mbak? 18, 20 ribu ya. Kan kamu 13 ribu, Mbak itu Fatimah hampir 8 ribu, terus di Kobar, Kota Waringin Barat atau Pangkalan Bun itu baru 500-an nasabah. Karena baru sedikit, 1 bulan. karena baru ya Mbak. Nah, baru 1 bulan dari 500 ya kan. Iya. Belum lagi kan berapa kan bisa jadi ya ribuan. Tuh sekitar 15 ribuan lah hitungannya, lebih kan ini 13, 8, 20 ribuan lah itu hampir 20 ribuan ya Mbak. Tapi untuk Palangkarayanya saja itu sekitar yang Jekan sama Pahandut sekitar 8 ribu. Oh, paling banyak malah di Palangkaraya. Iya, Palangkarayanya saja udah 8 ribu gitu Iya. Gitu. Jadi kalau secara uminya itu dari tahun 2023. Kalau uminya dari tahun 2023, 2024, 2025 terakhir Desember itu tercatat ada 1042 nasabah PNM Mekar yang menerima manfaat dari UMI. Begitu. Baik. Itu. Jadi itu tersebar semuanya. Kalau secara untuk Palangkarayanya saja Pahandut sama Jekan Raya itu ada 225 nasabah. Begitu. Pahandut Jekan itu nama unit ya Mbak. Oh iya, Jekan. Oh, unitnya bukan daerahnya aja Mbak. Oh, oke. Jadi kalau area kan itu tadi ada Palangka 1, Palangka 2, Palangka 3. Nah, di dalam area itu ada unit lagi. Yang di kota Palangka itu ada Jekan Raya dan Pahandut, nama kecamatan. Jadi kita setiap unit itu per kecamatan Mbak. Gitu. Satu kecamatan satu unit gitu ya Mbak? Betul. Kalau sekarang sih belum Mbak, jadi satu kecamatan satu unit belum. Jadi satu unit itu ada beberapa kecamatan yang dipegang. Jadi kalau Pahandut tuh ada berapa kecamatan? Ada 5 kecamatan. 5 kecamatan. Jekan Raya juga ada beberapa Cuma kecamatan. Namanya aja pakai nama kecamatan gitu. Iya, kecamatan utamanya. Kantornya. Oh, kantornya di situ gitu. Iya. Kalau Pahandut di Kecamatan Pahandut kantornya. Jekan Raya kantornya di Jekan Raya. Jadi penamaan unit itu adalah tempat letak kantornya di mana gitu. Tapi ada juga nama unitnya apa, tempat kantornya apa, beda. Ada yang berbeda karena biasanya sih kita pindah karena tidak layak kantornya. Jadi kita nyari tempat yang lebih layak. Iya, kayak macam nih kayak di arah mau Kota Baru itu kan ada Satuy, ada Angsana. Nah, Satuy ke Angsana itu kurang lebih 1,5 jam. Oh iya. Nah, nama unitnya Satuy, tapi tempatnya di Angsana. Karena tadi untuk rumahnya atau rumah kantornya itu tidak layak dihuni lagi, jadi harus dipindah. Gitu. Oke, baik, itu perkembangannya ya Mbak. Iya, lumayan lah Mbak. Udah lumayan ya. 1000 lebih lah hitungannya kan untuk di Kalteng sendiri. Dari 3 tahun. Baru ini 3 tahun padahal ya. Iya. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik nih.
Oke, jadi apa aja sih Mbak kendala atau tantangan yang selama ini dihadapi oleh agen penyalur dan bagaimana strategi atau penyelesaiannya dalam ini? Oh, kalau masalah itu saya Sedikit. serahkan Mbak. Silakan Mbak. Karena yang lebih banyak ke lapangannya nih Mbak Rabi. Oke, kalau Mbak. tantangan ya Mbak, tantangan sebenarnya banyak banget nih sama Oke. teman-teman di lapang. Contohnya rute ya, Oh iya. rute kita menuju ke pertemuan kelompok mingguan ini. Oh, ke rumah yang Iya, jadi base kita kan camp itu. bukan cuman di jalur darat ya Mbak, juga ada jalur airnya nih. Oh iya. Jadi mungkin banyak banget tantangan apalagi di jalur air. Mungkin di Palangka ini untuk jalur air itu ada di wilayah Kameluh Baru. Itu kita harus menempuh 30 menit mungkin Mbak naik perahu ya, bukan Perahu. ferry yang Perahu yang kecil gitu iya, ya. perahu. Waduh. Kalau bahasa Banjarnya kan kelotok. Iya, kelotok. Nah, perahu kita tempuh 30 menit. Nah, tapi kalau di daerah ini unit yang Jikat Raya itu yang lumayan lama. Mungkin hampir 1 jam kita harus naik kelotok dulu baru sampai ke rumah nasabah. Wah, jauh nih. Itu mungkin. Terus untuk tantangan yang lain kayak di daerah Kasongan ya, Mbak. Kasongan itu yang di dalamnya mungkin kalau Mbak tahu Tumbang Samba. Tumbang Samba itu kan Katingan Tengah. Di daerah sana untuk aspal itu masih minim banget Mbak. Oh, Tanah jalannya merah. masih sangat Tanahnya jelek, tanah merah, terus nggak bisa tuh yang kayak gerimis sedikit, jalannya licin. Iya. Nah itu tantangannya. Jadi teman-teman itu Mbak kadang mogok di jalan, nggak ada ini ya, nggak ada transportasi Iya. untuk ngangkut, jadi harus nunggu temennya dulu jemput. Terus juga kadang ada sempat kami itu nginap ya Mbak, nginap di kampung yang memang kan ada arahan ya dari kantor kami kalau memang rute itu tidak bisa ditempuh dan pulang dalam 1 hari, boleh cari tempat atau penginapan di wilayah yang aman. Atau ada nasabah yang bisa kita sewa tempatnya, jadi kami diam dulu di situ, besok pagi kami turun. Soalnya kan rutenya kalau apalagi hujan ya Mbak. Kalau hujan nggak memungkinkan sama sekali untuk pulang. Takutnya teman-teman ini kan perempuan semua Mbak. Takut kenapa-napa. Kalaupun nggak ada, mohon maaf, begal ataupun segala macam kejahatan di jalan, mungkin takut bensinnya habis atau bannya bocor, itu kan bahaya banget. Iya, sinyal juga kami minim. Susah ya, Mbak. Selain rute, terus juga sinyal ya Mbak. Sinyal itu kalau di Palangka mungkin di daerah pelosok masih susah sekali. Bahkan teman-teman itu kadang kalau nggak ada sinyal ya di wilayah itu beli kuota yang khusus di wilayah itu aja. Oh, bisa ada kayak gitu ya, Mbak? Iya. Jadi beli dulu Mbak. Beli dulu nih sama nasabah yang jual di sana memang ada. Jadi sejenis kayak wifi gitu. Oh, tapi khusus untuk daerah lokasi Iya, itu voucher, aja. Mbak. Oh, voucher. Jadi voucher khusus di wilayah itu aja. Oh, baru tahu ada gitu. Iya, ada Mbak. Jadi mereka bisa pakai sinyal tapi cuma di wilayah itu aja. Nanti kalau udah keluar dari wilayah itu udah nggak bisa dipakai lagi. Oh, gitu. Oh, unik banget ya, Mbak. Iya. Saya juga baru tahu di sini Mbak, di Kalteng. Kalau di daerah Banjarmasin kan mungkin sinyal masih bagus ya. Iya, masih bagus. Mungkin ada wifi. Kalau memang kartu kita nggak support tuh di wilayah itu masih ada wifi nasabah. Tapi kalau yang di daerah Kasongan, Katingan Hilir, Tumbang Samba itu harus pakai voucher. Beli dulu. Oke. Gitu. Berapa itu, Mbak? Voucher itu kan ada 20.000. Oh. Dia bisa harian Mbak, bisa mingguan. Harian bisa mingguan. Gitu. Kalau mati lampu juga nggak bisa. Ah iya, sama aja Mbak. Gitu. Ini lagi mana daerah pelosok kan pasti sering mati lampu ya. Iya. Gantian Mbak biasanya mereka itu. Pemadaman bergilir gitu. Iya. Gitu. Itu yang wilayah Kasongan. Tapi kalau untuk kota masih aman. Masih aman ya. Iya, Sampit itu masih kotaan. Iya, Sampit masih Sampit kota. masih. Tuh. Jadi sekali-kali Mbak biar merasakan adrenalin. Jadi kita nggak perlu harus naik roller coaster, kita jalan-jalan aja, nggak ada adrenalinnya. Ya, nanti kalau dari pusat disuruh survei keekonomian,
Pasti turun nanti, Mbak. Ya, nanti biar saja naik klotok. Nih klotok itu tuh sebenarnya di daerah sini pernah aku ya di Pangandaran sini itu satu perahu dikasih Getek. papan tengahnya. Itu Jadi getek. sepeda motor itu Oh, naik sepeda situ. motornya ikut naik? Iya, getek itu Mbak. Oh, Kan Getek perahu tapi beda, perahu. getek beda gitu Mbak. Getek. Perahu satu aja, kalau getek perahunya digabung, di Oh. tengahnya ada papan gitu Mbak Iya. buat motor. Arah motor. Nah, jadi teman-teman itu motornya dinaikin ke sana. Nyebrang deh. baru nyebrang. Klotok kecil itu, klotok kan kecil ya. Mm-mm. Kan nggak mungkin bisa masuk motornya. Iya. Nah, 2 klotok itu jadiin satu. Digabungin gitu. Digabungin, di tengahnya dikasih papan, kan jadi rata. Nah, itu Iya. yang dinaikin motor. Kita duduk di situ. Unik ya. Jadi adrenalinnya tuh lebih wah gitu. Karena gelombang sedikit aja kan Aduh. goyang. Karena nggak ada pagernya. Kiri kanan klotoknya tuh nggak ada ke pagernya. Cuma ada tiang aja Oke. untuk nano atapnya. Tapi pagar kiri kanannya nggak. Jadi kalau yang misalnya motornya itu remnya apa itu bergerak itu hanya nggak ada standarnya saja Jatuh jatuh dong. ya jatuh Aduh. nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa ini lagi. Ya, tuh. Wah, unik-unik ya Mbak pengalamannya Iya. ternyata. Kalau ini kan untuk dari Palangkaraya kita di kayak Sumatera, Jawa itu kan ada beberapa juga macam-macam kendalanya misalnya kayak begal atau apa gitu banyak. Jadi kalau di sini kan jarang ya ada begal lah hitungannya. Bahkan saya dapat laporan untuk begal pun jarang gitu Iya. hitungannya. Tapi kan kita ini kan selain begal itu kan yang paling mengkhawatirkan tuh kan biasanya terbang-terbang. Nah, itu Oh, yang paling iya. takut tuh kan ya. Iya, iya, Lewat Mbak. aja set, itu kan sudah Aduh. langsung langsung nih. ngegas gitu kan ya, ngegasnya luar biasa gitu karena kebanyakan yang dari teman-teman pun kayak macam kecelakaan atau apa tuh rata-rata tuh ya kayak menghindari kayak jalanan yang rusak, lubang segala macam. Jadi kita antisipasinya tuh ya tadi setiap jalan itu ya kalau bisa di mana lubang saya tuh dihafal lah gitu kan. Dihafal. Jadi kalau pas ada lubang tuh udah rem dulu gitu loh. Walaupun takut apapun gitu hitungannya. Jadi ya kita kalau anak-anak takut atau apa ya kita biasanya hari Jumat itu tuh ayo kita berdoa bersama. Kan sesuai agamanya masing-masing kan macam-macam. Nah, itu supaya apa menguatkan iman supaya kurang takutnya gitu hitungannya. Kalau kita jarang ngikut kan takutnya luar biasa gitu. Kalau lebih sebenarnya dengan hal itu sebenarnya lebih menakutkan dengan makhluk yang ada rambutnya. Nah, itu kan bisa melukai gitu. Sampai luka-luka ya kan. Karena kasus yang di luar Kalimantan terkait begal itu lumayan banyak. Gitu. Bahkan ada juga yang ya begitulah hitungannya. Karena kan kalau begal itu kan bukan kita nggak bisa menahan supaya jangan lakukan itu karena kan itu kan ada yang beberapa menjadikan itu sebagai mata pencaharian satu desa ada. Saya soalnya di Mekar itu saya pernah ada nasabah Mekar yang memang suaminya itu memang kerjaannya itu di satu desa itu memang kerjaannya itu gitu loh ada. Kita tahu gitu loh. Baru tahu ya Mbak ya. Jadi karena saya kan jalan nih, ada yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah ya kan, yang di Sumatera kan, Mataram, macam-macam. Jadi budaya macam desa itu beda-beda. Begitu. Ada yang menurut kita hal biasa, belum tentu di sana biasa. Gitu. Menurut mereka di desa di kita kok aneh ya gitu. Contoh aja kayak macam nih, contoh aja. Di Mataram itu kan ada tuh kalau mau menikahi seorang gadis dia harus diculik dulu gadisnya. Nah itu ada juga. Jadi harus diculik dulu baru pakai hukum adat baru nikah. Oh tradisinya begitu ya Mbak? Ya tapi ada juga sih yang sekarang kan udah modern ya Mas. Ada tapi nggak terlalu banyak lagi. Mungkin udah nggak terlalu ini lagi ya. Karena di sana kan masih kayak macam di Bali atau apa kan masih kastanya masih ada. Oh iya masih kalau di Bali Mbak. Gitu kurang lebihnya. Mungkin Mbaknya kalau mau tahu ya perjalanan kami tuh biasanya kami ini ya Mbak video ya. Video terus di tag ke akun sosmed PNM Banjarmasin. Di sana banyak banget tuh konten-konten temen-temen yang penagihan tadi diupload ke sana. Itu udah banyak sekali perjalanan-perjalanan mereka yang lewat air, lewat tantangan-tantangan yang seperti kayak ngelewatin tanah merah tadi. Itu sering dan setiap minggu mungkin diupload ke sosmed PNM Banjarmasin. Oh nanti saya follow dia Mbak. Instagram PNM Banjarmasin ya? Iya, Instagram PNM Banjarmasin. PNM_Banjarmasin. Ya, selain itu juga selain jalan, kita juga harus ngelewatin jembatan. Kadang dia harus berbaca Pak doa. Melewati jembatannya udah lewat gitu kah? Selain jembatan lewat gantung ya Mbak. Ya. Waduh. Naik motor tapi Mbak? Iya.
Bisa kah? Jembatan Bisa. gantung tuh Banjarmasin banyak, Mbak. Banyak ya? Banjarmasin. Banyak sekali. Jadi sekali lewat itu ya bergoyang. Kalau yang nggak kuat hati pasti turun di tengah jalan didorong. Takutnya Ada nggak takut ya. jalan-jalan di tengah aja. Betul. Karena saya ada beberapa jembatan saya berani Mm-mm. boncengan berdua. Ada beberapa jembatan saya nggak berani, saya turun. Dituntun gitu Mbak motornya. Enggak, jadi Oh. anak-anak itu sendiri bawa motornya, Oke. saya di belakang yang jadi penumpang itu jalan kaki, Oh. atau enggak saya yang bawa, saya turun, kamu berani nggak naik bawa motor? Berani Bu. Nah kamu yang bawa motornya, aku saya jalan kaki gitu. Nanti setelah turun baru saya bawa motornya lagi. Kayak Wah. kita harus menguatkan hati gitu, karena di bawahnya kan sungai, Iya, sungainya dalam, sungainya dalam. luas lagi kan. Kalau memang sungai-sungai biasa kan masih ya, kalau selebar ini aja kan sungainya kan masih Kayak kali ya. kali aja Kali ya, Mbak. gitu hitungannya. Kan bukan kali, saya got aja hitungannya kan. Kalau menurut Banjarmasin kan hitungannya sungai itu kan Sungainya luas. luas hitungannya, apalagi kan dalam ya. jembatan Iya. gantung sejak orang jalan kaki aja berasa kita goyangnya. Aduh. Nggak Apalagi- bisa selisihan motor sebelah sini, harus stop dulu, kita lewat, baru sampai ujung lewat lagi. Kecil ya Mbak berarti. Iya, ya? Mbak. Tapi ada juga kecil kayak gitu, tetap dipaksa orang. Waduh. Karena orang kampung itu kan udah biasa. Iya. Kita yang nggak biasa ini yang karena gede-gede akhirnya minggir sendiri ya kan. Gak berani bergerak lagi, gak bisa, bukan yang gak bisa gerak gini, nge-freeze. Iya, nge-freeze. Jadi nunggu orang kampung udah lewat, baru kita jalan lagi. Tapi kalau orang kampung mah merasa biasa aja, mereka salipan. Karena udah biasa. Apalagi di daerah mana tuh yang penyebabnya Vidi tuh yang di Kartakanyar yang sana itu. Kertakanyar. Daerah mana? Aluh-aluh. Alu-alu. Alu-alu. Nah, itu kalau sudah hari hujan itu udah naik sungainya tuh. Terendam. Jadi biasanya itu dari jembatan itu Pasang segini. airnya. Kalau hujan itu sudah segini. Waduh. Deket banget sama jembatannya. Jadi saya udah itu jembatan gantung, udah itu naik airnya gitu kan. Pas angin-anginnya jembatan gantungnya juga bergoyang kena anginnya. Iya. Ya jadi kita harus menguatkan diri, ya, menguatkan hati. Berarti emang harus bermental kuat ya Mbak kalau Hmm. ini, kalau mau ke nasabahnya tuh. Sebenarnya sih bukan bermental kuat ke nasabah ya, ke perjalanannya. Ke perjalanannya ya, perjalanan ke tempatnya itu. Gitu. Kalau ke nasabahnya sih biasa aja Mbak, kayak macam emak sendiri aja gitu kan. Kan ya. ibu-ibu semua ya Mbak. Ibu-ibu semua ya. Sebenarnya sih lebih kita menguatkan diri di perjalanannya. Iya, karena perjalanannya. Gitu. Karena ya mungkin akses infrastrukturnya mungkin ada yang belum diperbaiki. Ya harapannya sih kalau misalnya dari pemerintah ngelewat gitu hanya di Instagramnya kita di PNM Banjarmasin apa saja itu ya mudah-mudahan infrastruktur untuk warganya di sana Iya. tempat nasabah tuh diperbaiki lah. Jadi kan itu bukan hanya untuk kita kok, buat Iya. buat Buat nasabah masyarakat masyarakat juga di ya. sana sih harapannya begitu. Karena ya kita juga miris gitu loh, kita aja lewat kayak gini sudah harus menguatkan hati, gimana nasabah kita yang hampir Iya, setiap hari tiap hari lewat ya Mbak situ. mereka begitu. Gitu, saya harapannya gitu. Sangat unik ya Mbak suka dukanya ini. Iya. Walaupun banyak tantangannya, tapi petugas Bahagia. PNM juga keren-keren kok. Iya. Nggak patah semangat lah gitu. Ya. Takutnya bukan takutnya sih, petugas ini kan walaupun tantangan seperti itu ya Mbak, tapi mereka di lapang itu malah lebih erat gitu loh Mbak hubungannya. Walaupun banyak suka dukanya ya, jatuh lah, kepleset segala macam, Iya. itu tetap pantang menyerah buat menuju ke nasabah-nasabah. Nasabah-nasabahnya. Karena kan kita pengen mewujudkan impiannya nasabah, keinginannya nasabah gitu kan. Hitungannya untuk punya tambahan di pendapatannya, tambahan untuk di rumahnya, nambah berasnya lebih dari biasanya, bisa beli ini itu. Jadi untuk tujuan itu kita hitungannya tuh nggak ada istilahnya nggak bisa gitu loh, karena kan kita pengen nasabah kita semuanya naik kelas. Usaha mandiri ibu nasabah ini nggak cuma hanya untuk sampingan, bisa jadi utama, bantu suaminya begitu. Itu sih jadi penguat kita yang luar biasa, sehingga hubungan kita ke nasabah itu lebih erat gitu, karena tujuan kita itu kan pengen nasabah kita tuh lebih baik lagi, terus kesejahteraannya juga lebih naik lagi gitu. Kadang kan kalau kita lewat-lewat FVP apa segala macam itu kan ya garis kemiskinan Indonesia banyak sekali masyarakat gitu kan. Kan itu kan miris ya. Jadi kan tujuan kita itu kan di pembiayaan Mekar ini kan kalau hitungannya itu tuh kalaunya secara kebang titil atau apa itu kan kita tuh lebih
kecil lah hitungannya Iya. daripada tempat-tempat lain hitungannya. Apalagi kalau kita makin besar plafonnya, makin kecil marginnya gitu Iya, hitungannya. benar. Tujuan kita sebenarnya sih kalau memang benar-benar nasabahnya pengen untuk merubah hidupnya dia, banyak nasabah kita yang terbantu hitungannya di kita ini. Kalau seandainya nggak kena, kayak macam nasabah kita yang kemarin itu yang di Sumatera, itu dia 1 biji telur itu untuk dibagi berlima. Saking ininya ya, Mbak. Nggak, bahkan untuk sekolah pun anaknya nggak bisa ikut ujian karena nggak ada uang untuk bayar anunya. Nah, terus tuh ketemu sama kita sekarang mau makan ayam aja Mbak, saya nggak perlu ngeliatin lagi dompet, pasti ada uangnya. Kata sekarang. Untuk sekolah sudah melanjut lagi anaknya, jadi kagak khawatir tidak ada ikut ujian, tidak bisa naik kelas tuh gitu loh. Maksud saya tuh gini, kan tergantung manusia Iya, ya, tapi tergantung juga. yang memang benar-benar memang mau berubah, banyak kok yang berubah Iya. gitu hitungannya. Yang dulu corona pun kita sekarang nasabah yang dulu sempat terdampak corona ya 3 tahun, sekarang dia sudah bisa bangkit lagi gitu loh hitungannya. Tuh, jadi niatan kita dari semua tantangan itu terbayarkan dengan senyuman nasabah di rumahnya, di dapurnya gitu, di sekolah anaknya, kan itu yang sebenarnya tujuan kita gitu loh. Kalau kita hanya untuk diri sendiri, ya kita mungkin cepat menyerahnya daripada ngelihat itunya. Tapi kalau kita ngelihat sudah nasabah datang, kita datang tuh disambut nasabah, tanya sambil senyuman, itu sudah luar biasa. Kayak apa sih yang tadi jatuh tadi, nggak tahu lagi sudah. Gitu. Kayak semua lelahnya hilang gitu ya, Iya, Mbak. betul. Wah, sangat unik ya pengalamannya, Mbak. Tapi dari sekian banyak itu ada cerita ini nggak sih, Mbak? Nasabah yang sukses atau membanggakan gitu setelah menerima pembiayaan dari Umi, mungkin usahanya berkembang pesat atau taraf keluarganya menjadi naik gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu adakah? Itu pasti ada ya, Mbak. Pasti ada. Kebetulan kita juga ada nasabah kebanggaan nih, yang iya, biasanya kebanggaan. selalu diundang kalau misalkan kita ada acara, baik itu acara Bank Indonesia ataupun BRI. dari BRI, itu selalu diundang. Itu yang pertama. Nasabah kami dari unit Jekan Raya itu ada nasabah yang usahanya getah nyatu. Getah nyatu? Tahu nggak, Mbak? Wah, kurang tahu apa itu, Mbak. Getah nyatu itu dia bentukannya seperti ini, Mbak. Bahannya dari getah, tapi dia bentuk jadi orang-orangan, jadi perahu, jadi rumah, itu diwarnain. Dan itu udah dikirim ke luar negeri juga. Oh, sampai diekspor? Iya, sampai diekspor. Itu ada satu nasabah kita, dia usahanya usaha keluarga, di rumahnya sendiri, karyawannya juga keluarganya, anaknya. Dan juga sering kita bawa kalau misalkan ada ini ya, ada acara-acara tadi. Terus yang kedua itu ada nasabah kita yang usahanya itu kopi. Kopi? Iya, kopi Bajakah. Oh, tahu Mbak. Iya, nah itu kan khasiatnya banyak banget ya, Mbak. Nah itu ada salah satu nasabah kita juga dari unit Jekan Raya. Nah itu sudah ekspor kemana-mana juga nasabahnya. Memang bukan dari nol ya, Mbak. Kita ajak di pembiayaan PNM Mekar. Tapi setelah nasabah itu bergabung ke PNM, mungkin usahanya mulai menaik juga. Dan walaupun nasabah itu ada pembiayaan di tempat lain, dia juga tidak mau meninggalkan PNM gitu. Yang dari awal udah juga ikut membuat usahanya mulai naik gitu. Mungkin Mbaknya belum pernah lihat yang getah nyatu tadi ya. Ya. Itu biasanya Mbak bisa dibikin vas bunga, ditaruh pulpen. Oh, iya. Iya, tapi bentuknya getah. Gitu. Dari getah. Iya, getah nyatu namanya. Kayak macam figur rumah Banjar. Nah, itu bisa dari getah, bukan dari kayu. Kalau kita kan taunya dari kayu. Nah, ini dari getah. Mungkin nanti bisa dicek nanti biar saya ini ya. Terus kayak macam piagam apa segala macam. Itu bisa juga dari getah dari itu. Getah itu. Nanti kalau di Kalteng rasanya nggak banyak deh Mbak bikin yang itu. Cuman orang-orangnya aja yang bisa bikin. Soalnya kan itu getahnya bukan getah yang asal ambil gitu. Getahnya harus yang
benar-benar berkualitas. Jadi ada pilihan, Mbak. Jadi ada grade-nya. Tahapannya juga lumayan tuh. Waktu kita ada acara tuh di bandara, Ya. nasabah itu pernah ini bikin demo dari awal pembuatan Pembuatan sampai itunya, selesai. Mbak. Wah, lama kah? Acaranya 3 hari ya, Pak. Oh. 3 hari. Jadi nasabah di hari pertama dia bikin demo, Mbak. Dari awal dia bikin, mulai dari tahap awal pembentukan, pewarnaan, terus sampai dia jadi ngerakit. Kemarin itu bikin perahu yang bisa ditaruh pulpen. Itu sering kok, Mbak, dari dari kantor-kantor pemerintahan di Kalteng ini pesan ke ibunya. Gitu. Kayak gini nih, Mbak. Ini bisa dijadi dari bahannya dari getah nyatu. Jadi menyatukan getah-getah. Iya, nyatu kan. Iya, getah nyatu. Getahnya menyatu. Terus kalau ini kan dari plastik nih. Iya, plastik banget. Plastik naik harganya. Mahal. Iya, udah mahal sekarang. Tuh. Seperti itu. Iya. Jadi Umi ini sangat membantu ya, Mbak, untuk para nasabah ibu-ibu ini. Betul. Sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Barangkali ada pesan dari PNM untuk nasabah maupun masyarakat, untuk masyarakat umum. Misalkan ada terkait hoax pemberitaan yang dari PNM-nya tuh sebenarnya bukan dari PNM nih, tapi dari pihak lain gitu yang merusak gitu ya. Sebenarnya sih yang pertama ya, kalau kita tuh bahasanya ini mungkin sudah se-Indonesia Raya bilang itu berbijaklah dalam sosial media dan menerima informasi tolong dicek dulu kebenarannya apakah benar enggak, karena banyak banget kan pembiayaan seperti Mekar ini sebelumnya itu banyak, gak cuma hanya PNM Mekar saja, ada perusahaan-perusahaan lain yang mirip dan hampir sama, bahkan ada yang mingguan juga ada untuk penagihannya, bentuknya sama, karyawannya perempuan juga sama gitu hitungannya. Kadang kita di sosial media ngelihatnya gini nih PNM Mekar, langsung di tag gitu, padahal sebenarnya bukan PNM Mekar karyawannya gitu lah hitungannya. Jadi ya saya harapnya sih berbijaksana. Terus juga karyawan-karyawan kita kan kadang kan main TikTok ya, bikin video segala macam, banyak banget tuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngambil video-videonya ke anak-anak karyawan kita, itu dibikinnya kayak macam bilangnya kalau mau dapat dana dari PNM Mekar itu harus DM saya, nanti saya kasih link daftar ini gini. Nah itu sebenarnya nggak ada, kalaunya PNM Mekar itu jemput bola, jadi langsung ke nasabahnya, tidak ada melalui ngumpulin berkas, terus ngisi link gitu kan, daftar di WA, itu nggak ada gitu itu. Kalaunya dihubungi penawaran, kalau ibunya berminat nanti akan datang, kalau nggak ada datang berarti itu hoax gitu. Jadi nggak boleh ngasihkan KTP kartu keluarga untuk difoto apa segala macam kalau tidak langsung petugasnya yang datang. Berarti nunggu petugasnya datang. Iya, baru diproses, atau kita bilang tuh kalau bahasa perbankannya disurvei, kalau bahasa kitanya namanya diuji kelayakan dulu, atau disingkati biasanya UK dulu. Iya. Ya, jadi kalau nggak datang petugas kita, hitungannya jangan beranilah hitungannya ya. Karena soalnya kan untuk PNM Mekar sekarang sudah masuk SLIK. Sudah masuk SLIK OJK, jadi kalau ibu-ibunya ada pinjaman di PNM Mekar itu sudah kebaca. Kalau ibu kalau dulu kan dicek BI checking itu tidak terbaca dulu ya, sekarang di SLIK OJK itu sudah kebaca semua. Jadi kalau 2026 ya, Mbak? Iya, mulai sebenarnya sih nggak dari tahun 2026 sih, pertengahan tahun, mau akhir tahun 2025, akhir tahun 2025 itu sudah kita daftarin itu nasabah-nasabah kita yang ada pinjaman di kita, walaupun aktif dan tidak aktif. Tidak aktif nih masuknya tuh ya kan nggak semua pembiayaan itu lancar ya Pak. Itu semuanya terdaftar semua. Jadi kalaupun hitungannya nanti pada saat ibu-ibunya mau pinjam di tempat lain saja pasti akan kebaca punya pinjaman di PNM Mekar begitu. Nah, kalau misalnya bermasalah di PNM Mekar, mungkin dari perusahaan lain akan mempertanyakan, karena PNM Mekar kan untuk plafonnya kan kecil-kecil ya hitungannya, dari kecil-kecil aja nggak bayar gitu kan. Nah, jadi minta tolong ya berbijaksanalah hitungannya dalam melakukan pembiayaan gitu, nggak cuma hanya di PNM Mekar dan di tempat lain gitu hitungannya. Terus tadi ya terkait hoax ya, berita yang tidak tahu sumbernya itu benar atau enggak,
berbijaksanalah karena kalau misalnya nasabah bilang, iya saya sekarang pengajuannya dipersulit, tidak semua nasabah kita dipersulit. Mungkin ada ibu yang tidak mengikuti aturan mekar sehingga dipersulit gitu kan. Bukan dipersulit sih, akhirnya agak susah karena kita ada syarat-syarat tertentu yang mengharuskan ibunya menyesuaikan aturan kita dulu baru bisa kita proses. Karena ada juga, karena soalnya kita lebih menghargai nasabah yang udah ngikutin aturan kita gitu hitungannya kan. Karena kan aturan kita ya kita harus hadir tadi ya, kayak macam arisan gitu kan. Arisannya nggak boleh ditip, harus datang sendiri gitu kan. Nah, terus jamnya juga harus tepat waktu sesuai kesepakatan. Kalau memang jam pertemuan kelompoknya jam 9 ya jam 9 gitu. Ya, karena kalau banyak kok nasabah-nasabah yang hitungannya yang tadi di Mbak Rabi bilang hitungannya yang terbantu di kita. Padahal kalaupun dia mau lepas mekar bisa, tapi nggak mau lepas gitu loh. Sama kayak nasabah saya di Samboja juga hitungannya ibunya itu dia punya tambak udang yang diekspor. Cairnya di kita cuma 2 juta 3 juta. Menurut Mbaknya itu uang jajan seharinya dia aja gitu kan. Ngapain ikut mekar ya kan ya. Tapi dia tetap ikut mekar begitu hitungannya. Merasa hitungannya lebih dekat di mekar gitu hitungannya. Tapi ada beberapa yang memang sudah dari dulu memanfaatkannya. Saya sih harapannya tolong berbijaksanalah dalam menilai di sosial media gitu, karena banyak banget orang yang pengen menjatuhkan dengan memotong suatu video tanpa menelusuri video fullnya bagaimana begitu. Dari Mbak Rabi, ada lagi Mbak Rabi? Mungkin singkatnya khusus untuk nasabah-nasabah kami dan juga calon nasabah yang mungkin mau ikut ya di PNM Mekar, jangan mudah percaya ya Mbak sama berita-berita yang tersebar, baik itu di TikTok, di Facebook, biasanya kan Mbak Facebook kan ya. Jangan mudah percayalah terhadap video-video yang beredar. Jadi untuk PNM Mekar sendiri memang kita tidak ada pengajuan online ya Mbak. Jadi memang harus datang petugasnya. Gitu sih Mbak. Berarti nggak ada online, nggak ada ngisi-ngisi berkas, pokoknya semuanya offline ketemu langsung ya Mbak? Semua offline bertatap muka. Apalagi musim AI ya Mbak sekarang. Siapa tahu foto petugasnya suaranya diedit ke AI, suara juga. Nah sekarang sudah musim kayak gitu, jadi minta tolong mungkin kalau misalkan nasabah itu ragu bisa dihubungin ke petugasnya langsung. Gitu. Kalau enggak bisa ada email perusahaan juga di websitenya PNM, itu banyak juga, bisa langsung ditanyakan, nanti dari kantor pusat bisa langsung menghubungi di kita untuk memfollow up ke nasabahnya begitu. Karena intinya tuh kita langsung datang ke nasabah. Untuk ngisi data pun harus berhadapan. Kita pun untuk survei kita nggak bisa satu orang, jadi nasabahnya sendiri di hadapan kita enggak, harus ada pendampingnya. Keluarganya gitu kan? Ya bisa keluarga, bisa kalau kita sih utamakan adalah suami. Kalau yang bersuami, tapi memang nggak punya ya berarti keluarga intinya ya. Keluarga inti. Ya kagak boleh ibunya jadi sendiri gitu loh. Jadi pengajuan pun harus berdua gitu hitungannya, karena nggak bisa sendiri begitu. Jadi kalau online pinjol itu kan bisa sendiri bisa Mbak. Bisa sendiri bahkan tanpa pengetahuan pasangan pun bisa gitu hitungannya. Nah kalau kita nggak ada di pinjol gitu hitungannya. Tuh ya gitu. Wah. Dan juga kita proses itu kan maksimal 1 minggu ya Mbak ya. 1 minggu itu adalah dari Senin ketemunya hari Senin. Jadi sesuai daerahnya. Misalnya daerah mana anggapannya hari Senin PKM-an tuh daerah mana Kak? Daerah Setaji, misalnya yang daerah Setaji mau ngajukan ya hari Senin juga nantinya pencairannya. Jadi sesuai jadwalnya. Angsuran pertemuan kelompok mingguan mayoritas. Jadi kita per desa itu beberapa desa itu ada kita kelompokkan di hari ini supaya nggak mencele-mencele Pak. Petugas kita nggak banyak Mbak sayanya. Kalau misalnya Pak Handut ini 2.900 kan petugasnya cuma 8 kan nggak mungkin Mbak. 2.900 satu unit itu didatengin di satu hari yang sama. Jadi itu aja kita kelompokkan gitu. Tapi kita bikinnya per kelompok supaya ngambilnya kolektif gitu. Tapi harus hadir. Iya, tatap muka gitu. Karena kita ada beberapa program juga untuk kehadiran nasabah. Contohnya kalau nasabah kita selalu hadir, bisa jadi nanti dikasih program namanya Emporena. Nah, kita ada dikasih sembako untuk nasabah-nasabah. Reward gitu loh. Reward gitu. Entah itu nanti minyak goreng. Iya. Entah itu apa gitu kan. Nah, itu gula kan itu
Gula sama minyak goreng tuh pokok banget tuh. Iya, ya pasti itu, Mbak. Naik aja sedikit ya itu udah ramenya luar biasa tuh 2 itu ya. Jadi tapi di sini kita catatannya adalah nasabah-nasabah yang kehadirannya bagus Iya, gitu. yang selalu disiplin ya, Mbak, Diri ya. Betul sekali. Yang pas ada saat ada mau pembagian sembako baru datang nggak bisa, kita Oh. nggak kasih. Oke. Jadi memang dari nasabahnya karena kita sebelum corona pun kehadiran itu nomor 1. Oke. Sampai setelah corona pun kita karena hanya pada saat corona saja yang kita diizinkan untuk titip Oh, gitu karena kan corona tidak diperbolehkan ya nggak boleh ngumpul-ngumpul, kumpul-kumpul. harus pakai Iya, masker ya kan. jaga Sekarang kan jarak. kalau sekarang kan ke rumah sakit nggak perlu pakai masker, nggak masalah, nggak Iya, dimarahin nggak orang masalah. ya kan. Kalau dulu kok sampai dimaki-maki, marah-marah kan kagak pakai masker, bahkan kagak diizinin di sekitaran rumah sakit kalau kita nggak pakai masker. Bahkan kita nggak pakai masker keluar rumah aja kan kita langsung disuruh, kemarin itu di daerah Hulu Sungai itu disuruh bersihin sampah karena keluar rumah nggak pakai masker. Dulu waktu pas corona. Kalau sekarang kan tidak ada lagi tuh ya. Nah, jadi kita aturan Bagus, balik dari awal hadirannya nomor 1 Oke. gitu. Panjang banget deh. Seru nih, Mbak. Iya. Oke, wah. Luar biasa sekali ya, Mbak, peran PNM dalam pembiayaan UMI ini sangat membantu ternyata untuk masyarakat, untuk ibu-ibu yang tadinya usahanya mungkin belum punya, jadi punya, yang usahanya bangkrut bisa bangkit lagi, bisa membantu perekonomian keluarga gitu kan. Iya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Harapannya kolaborasi antara KPPN dengan PNM ini terus berjalan dengan baik. Amin. Dan semoga semakin banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dari pembiayaan ultramikro ini. Baik, terima kasih untuk Mbak Ipeh dan Mbak Rabi atas waktu yang telah diberikan dan segala pengalaman dan informasi yang kami terima kali ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terutama khususnya untuk Sobat Popeye semua. Sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.